Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan kesimpulan tentang filosofi pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantoro, sekaligus memberikan refleksi mendalam mengenai pendidikan di sekolah di tempat saya mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dewantoro 1961. Ini adalah gambaran singkat mengenai impian saya ketika saya berada di dalam kelas. Murid yang antusias dan bahagia. Perkenalkan, saya Maria Krisna, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Tayu, Kabupaten Pati. Sebagai seorang guru, hendaknya kita dapat berpihak pada murid, menuntut murid sesuai dengan kodratnya, memahami karakter murid, memahami tujuan pengajaran. Dari keempat hal tersebut, harapannya tercipta murid yang memiliki pengetahuan di bidang pengetahuan atau intelektual, serta memiliki budi pekerti yang luhur. Peran sebagai seorang guru digambarkan dalam semboyan Ki Hajar Dewantoro, Ing Ngarso Song Tulodo, yaitu guru mampu memberi contoh serta menjadi panutan kepada anak didiknya. Ing Madya Mangunkarso, guru mampu membangkitkan semangat dalam diri murid untuk terus belajar dan berinovasi. Dan Tuturi Handayani, guru mampu memberi motivasi, dorongan atau arahan kepada anak didiknya. Dari semboyan tersebut, harapannya guru dapat memberikan pendidikan yang berpihak pada murid melalui kemerdekaan dalam belajar. Anak didik diharapkan mampu menumbuhkan gagasan, ide kreatif dan inovatif seiring dengan guru yang memberikan kemerdekaan dalam belajar. Selain itu, guru perlu memperhatikan kesesuaian perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran. Sayangnya, yang terjadi di lapangan masih dijumpai guru yang menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru, padahal metode tersebut tidak relevan terhadap perkembangan zaman. Selain itu, pembelajaran ini tidak memerdekakan anak dalam belajar, sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya secara penuh. Dalam menciptakan pembelajaran yang merdeka dengan berpihak pada murid, di sekolah saya, SMA Negeri 1 Tayu, berusaha mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu aktivitas yang dapat mengembangkan minat dan bakat murid melalui kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Lalu ada juga program pembimbingan dan kegiatan ekstrakurikuler. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, tentunya kita akan menghadapi sejumlah tantangan, yaitu satu, rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti kegiatan yang disediakan oleh sekolah. Lalu, kemampuan guru yang belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Sebelum mempelajari materi mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran di dalam kelas cenderung berpusat pada guru, sehingga anak-anak tidak merasakan kemerdekaan dalam belajar. Guru hanya akan berfokus pada ketuntasan materi yang tersedia pada buku paket, tanpa memperhatikan apakah anak merasa nyaman dalam pembelajaran, mengingat bahwa zaman anak telah berubah
Zaman anak tentu saja berbeda dengan zaman yang dulu dialami oleh guru. Dengan adanya KKM, anak hanya akan mengejar nilai tanpa memahami serta merenungkan hal yang mereka pelajari bagi kehidupan. Setelah mempelajari materi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa sebagai guru penting sekali untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada anak, pembelajaran yang menuntun anak menggali potensi diri dan bukan mengejar materi, tetapi lebih kepada melihat apa yang menjadi kebutuhan murid. Melalui berbagai sumber belajar dan pemanfaatan teknologi, guru telah memahami mengenai kodrat zaman murid yang terus mengalami perubahan. Solusi sekaligus menjadi rencana tindak lanjut untuk menghadapi tantangan yang terjadi dalam proses pembelajaran adalah, sebagai seorang guru, saya harus terus bereksplorasi dan berkreasi dalam menggunakan metode pembelajaran yang membuat murid lebih nyaman belajar, seperti merancang pembelajaran yang menarik, menggunakan berbagai media aplikasi yang tersedia di internet, serta merangsang siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran seperti menjadi volunteer untuk mendemonstrasikan kegiatan atau aktif terlibat dalam mengutarakan pemikirannya dalam kelas, serta melaksanakan penilaian yang beragam yang mengakomodasi minat, bakat, dan keberagaman murid. Guru juga perlu mengikuti berbagai pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid, serta mampu menjadi teladan yang baik kepada murid. Selain itu, guru juga perlu memahami setiap siswa dari aspek psikologi, latar belakang, dan kemampuan siswa. Untuk itu, saya akan bekerja sama dengan BK untuk dapat mendampingi siswa dengan lebih baik dan menyeluruh. Saya berharap semoga kita para guru selalu setia dalam menuntun, memberikan teladan, dan berusaha semaksimal mungkin memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih, sampai jumpa.